pagi, kembali lagi bersama kami dalam konten Masyarakat Bertanya KUA Menjawab. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat Bapak Guru terkait dengan masih seputar kurban. Gitu ya. Karena kurban ini sangat banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, tidak bisa kita himpun ini setelah kami kumpulkan ya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, berapa umur hewan kurban yang dikurbankan itu? Apakah umur 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun? Nah, bervariasi umurnya Bapak Guru. Ya, jadi pertanyaannya, berapa hewan umurnya yang wajib dikurbankan? Kemudian yang kedua, hewan apa yang tidak masuk kategori untuk dikurban? Ya, apa saja hewan yang tidak masuk kategori untuk dikurban? Itu pertanyaan dari masyarakat. Jadi silakan kepada Bapak Guru untuk menjawab. Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, pertanyaan yang pertama, umur dari binatang yang dikurbankan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di kitab Fathul Qorib halaman 262. Wa yujzi'u fihal jaz'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatu wa ta'ana fis saniyati. Jadi cukup untuk berkurban itu, untuk domba itu 1 tahun masuk 2 tahun. Kemudian wasaniyu minal ibili ma lahu khamsu sinina wa ta'ana fis sadisati. Kalau unta itu umur wasaniyu minal ma'zi ya. Ma'z itu kambing kacang, kambing yang kecil ya. Itu wa huwa ma lahu sanatan wa fa'ana fis saniyati. Umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi itu kalau domba yang besar itu setahun masuk 2 tahun, kalau kambing yang biasa itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau onta itu ma lahu khamsu sinina wa fa'ana fis sadisati. Yang umur 5 tahun masuk 6 tahun. Kemudian wasaniyu minal baqari ma lahu sanatani wa ta'ana fis salisati. Kalau sapi itu umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Begitu. Jadi sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga, onta itu umur 5 tahun masuk tahun ke 6. Mungkin kalau umur setahun 2 tahun itu masih kecil kalau onta ya. Nah, kalau domba itu setahun masuk tahun kedua. Kalau kambing biasa 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi kira-kira ada panduan sunnahnya nggak Pak? Ya. Untuk kita berkurban Sebelum ini. panduan sunnah itu, kalau kurang dari umur ini tidak bisa masuk menjadi kurban, kategori kurban, maka akan menjadi sedekah biasa. Baik, panduan untuk kita berkurban ya. Pertama, kita membaca bismillah. Ya. Wa yustahabbu 'inda dzabihi khamsatu asya'. Disunahkan ketika berkurban itu 5 hal. Al-tasmiyatu. Pertama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang kalau binatang kurban atau hewan apapun yang kita kurban yang halal itu kalau tidak dibacakan bismillah memang akan menjadi menjadi bangkai. Nah, makanya bismillah ini urutannya kalau dalam kitab Fathul Qorib halaman 63. Membaca bismillah, kemudian wasani as-salatu 'alan nabi, membaca shalawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memang ada yang mengatakan makruh wa yukrahu an yajma'a baina ismillahi wa ismi rasulih, menggabung antara nama Allah dan nama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang kedua di sini disebutkan
membaca as-salatu ala nabi, membaca salawat kepada Nabi. Yang ketiga, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Nah, jadi bidzabihati ay yuwajjihu adzabihu mazbahaha lil qiblati wa yatawajjahu huwa aidan. Jadi orang yang berkurban ini juga menghadapkan kurbannya itu menghadap ke kiblat. Dia juga menghadap kiblat. Ya, paling ada sana, kita juga menghadap sana. Ini sunnah. Tadinya ada yang berkorban menghadap timur, dia nggak apa-apa. Yang namanya sunnah, kalau dilakukan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Tapi apa? Ketika kita mengamalkan sunnah, maka pendengaran kita adalah pendengaran yang diharap oleh ucapan kita diharap oleh Allah. Itulah pengamal sunnah. Jadi kehidupannya itu selalu kehidupan yang dijaga oleh Allah, ucapannya, pandangannya, kemudian semua akhlaknya adalah sunnah itu seperti itu. Kemudian yang keempat, at-takbir wa rabi'u at-takbir. Ini takbir ini apa? Ayat qabla tasmiyati, sebelum membaca bismillah, atau ba'daha salasa, atau setelahnya membaca 3 kali. Jadi panduannya begitu. Misalnya sebelum bismillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala, atau misalnya setelah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang paling khusus kita tasbih setelah membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang berikutnya doa untuk diterima kurban kita. Fayaqulu dzabih, maka orang yang berkurban mengatakan, Allahumma hadini, ya Allah, inilah dari inilah tindakan kurban dari sisimu, wa ilaika, dan kepadamu mewariskan kepada Allah. Allahumma hadini, wa ilaika taqabbal. Seperti itulah biasanya ayat. Wala ya'kulul mudhah, memakan daging kurbannya syai'an sedikit pun. Yang mana? Minal udhiyatil mandurati, binatang kurban, hewan kurban yang dinazarkan tadi. Ya Allah, kalau saya lulus P3K, saya akan berkurban. Ternyata lulus P3K, Kementerian Agama, menjadi menyuluh ke masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat, luar biasa. Dia berkurban. Ini namanya nazar, wajib dia penuhi. Maka di sini orang yang berkurban karena nazar nggak boleh dia mencicip sedikit itu. Tetapi kalau kurbannya itu wal udhiyatu sunnatul muakkadah, kurban yang hukumnya sunnah, maka sebagai barokah makan beberapa suap. Artinya kita
masak untuk makan hari itu saja sebagai barokah. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya. Harus Berarti dipahami. diperbolehkan Pak Guru ya? Ya kalau sunnah, kurban sunnah, berarti yang tidak diperbolehkan iya, yang nazar. yang manzur, yang Manzur. diharapkan. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Tuan Guru selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Ya. Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.